lama Abah jalankan, manakala orang yang dari sini setelah turun dari sini menjalankan silaturahmi khususnya hablum minanas ya dengan keluarga Abah ya terus menjalankan wirid atau dikir di Bukit Pasir Manggar. Dia menjelaskan alhamdulillah tadinya nganggur jadi punya pekerjaan. Nah, orang yang sudah pekerjaan jadi nambah penghasilan. Nah, kalau kata kaya itu kan kata orang. Orang tadinya tidak punya motor, beli motor atau beli mobil buat rumah baru atau usahanya nambah penghasilannya. Nah, itu kan diklaimnya jelas kaya. Nah, oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif di channel Kang Arif Budiman Real, teman-teman ya. Oke, di konten kali ini saya berada di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tepatnya di bawah Gunung Tampomas, teman-teman ya. Yang konon di sini ataupun di wilayah sini tuh ataupun di sana tuh ada salah satu rumah yang tinggal di sini, teman-teman ya. Ataupun ada salah satu keluarga yang berani tinggal di lokasi ini, teman-teman ya. Yaitu Abah. Berarti sebetulnya di Pasir Manggar itu ada makam atau patilasan sih, Bang? Nah, itu tertulis patilasan yang Paku Jaya. Bukan jasad berarti ya? Gitu. Ya kalau soal makam kan tidak tahu zaman-zaman dulu di mana makamnya. Berarti mungkin ini mah patilasan atau mungkin pusaka bisa jadi mungkin ya? Nggak tahu pokoknya. Cuman ada cerita riwayat dulu itu di situ itu suka dipakai tempat kumpulan atau reunian lah atau tempat sharing pada ngumpul di situ. Para kesepuhan dari Cirebonan gitu. Katanya dulu. Cuman jelas-jelas itu yang Paku Jaya itu zaman Mataram ada di Sumedang. Kayak di bawah di Kampung Abah itu yang Chandra Pamulang itu jelas dari Mataram. Soalnya dulu kan pernah ya menurut sejarah kan orang Mataram banyak di Sumedang, di Kerajaan Sumedang. Nah itu dulu Abah pernah nanya nggak atau misalkan pernah cari informasi nggak kok ada orang yang habis uang 30 juta itu sebetulnya dipakai syarat apa atau beli apa gitu, kok bisa nilainya sefantastis itu gitu. Jadi kan gini, nah itu kan ada yang mengatakan antara versi putih atau versi hitam. Oh di sini tuh. Nah itu jadi setelah dia habis uang puluhan juta, akhirnya datang ke Abah. Nah, Abah nanya, dipakai apa aja uang segitu gedenya sampai dalam waktu 1 minggu atau 3 hari habis. Pakai beli ini, beli itu, segala macam, gitu kan. Dari minuman dingin sampai minuman panas, dari minuman manis sampai minuman pahit, ada. Di situ disediakan, disajenkan istilahnya, sesajennya. Nah, itu. Jadi habis pakai itu, dipakai simbol-simbol. Oh beli minuman? Nggak macem-macem aja. Ya dari minuman kata Abah juga minuman dingin sampai minuman panas ada. Makanan istilahnya kering sampai makanan keras juga ada. Jadi syaratnya itu yang apa namanya tidak masuk akal lah. Jadi disediakan. Cuman kan tetap namanya komersil ya tidak mungkin lah. Uang sekian banyaknya dibelikan makanan semua. Oh mungkin gini Bah, saya kan dulu pernah ke lokasi ya. Di situ saya menemukan bekas minuman apa keras ya. Iya. Bir kayak gitu yang ya, merek mahal. Mungkin salah satunya beli itu mungkin ya. Nah itu mah ya cuman syarat aja beli itu kan sekarang contoh beli 5 juta kan tidak mungkin. Cuman itu syarat 1 botol. Oh. Itu rokok 1 bungkus, dupa 1 ini. Enggak 1 dus ya, gitu ya. Ya enggak lah, apalagi ya kalau untuk pribadi Abah misalkan beli minuman contoh bir ya berapa ember lah kalau uang 30 juta. Ya namanya komersil kan tidak mungkin. Ya ini untuk kuncennya, ini untuk ininya kan pasti begitu. Sebetulnya di sini ada berapa kuncen sih, Bang? Nggak tahu, cuman kalau yang resminya cuman Abah doang berarti? Cuman ada info yang dari sana juga ada kuncen dari sebelah selatan. Cuma kalau dari utara dan barat, utara mah tidak ada, cuman barat tidak ada, cuman Abah aja di sini. Yang tertulis dari paguyuban PKPBE. Abah mah kan yang tertulis yang resmi. Takutnya ada kuncen bayangan gitu, Bah. Ya nggak tahu, mungkin bisa aja. Soalnya kan kayak tadi yang korban 10 juta 30 yang dituduh Abah. Bukan dituduh, maksudnya gini. Gimana?
Jadi datang dia setelah habis uang nanya, Oh. bah ada orang namanya ini terus praktek di sini. Nah itu Oh, jadi nanyain ke Abah. iya, jadi dianggapnya itu Abah yang kerja sama. oh. Jadi ketemunya itu setelah itu. Jadi dia itu mengatasnamakan atau mewakili Abah. Banceng atau Abah Kuncen Abah gitu. Kuncen, Ya ternyata kan saya mah selalu ditulis di buku. Gitu. Selalu ditulis di buku orang datang. Ini kan nggak ada dari mulai tanggal segini ke tanggal segini. Nah itu. Terus terakhir, Bah. Ini kan kata Abah di sini tuh ada 2 jalur ya. Iya. Jalur kanan dan jalur kiri. Nah, itu gimana sebetulnya? Jadi kan Atau gini. kalau yang kiri apakah harus ada tumbal kah? Terus yang kanan seperti apa gitu? Jadi kan gini, yang disebut kanan juga. Ini jangan lari dulu ke kiri ya. Yang disebut kanan bisa jadi kiri. Ya, Abah jelaskan. Nah, manakala orang yang nganggur setelah ada barokah, anggap aja dari karomah. Berhasil gitu ya. Nah, terus dari barokah dari silaturahmi dengan Abah, orang nganggur punya pekerjaan, orang yang sudah punya pekerjaan punya peningkatan pendapatan kan gitu. Nah, itu sebelum dibagikan ke hak orang lain, nah itu bisa jadi kotor. Nah, contoh Abah kuli ini dapat uang 100.000. Nah, di situ kan menurut hukum mutlak 2.500 untuk orang lain. Nah, sama Abah dibelanjakan aja sama bakso buat somai atau apa makanan plus 100.000. Ya jelas Abah makan hak orang lain. Karena di situ ada hak orang lain 2,5%. Itu menurut ajaran. Nah, bahkan Abah juga tidak sadar. Cuman di saat Abah sadar, oh kemarin sebelum dibagikan, nah makanya ada uang 5.000 atau 10.000 berikan sedekah. Jangan sampai jelas pekerjaan Abah, keringat Abah jadi kotor. Karena keringat orang lain sebetulnya itu juga jangan dianggap jalur putih atau versi putih. Memang putih tidak bisa. Orang kerja aja ada proyek. Nah, proyek umpama aturan proyek aspal sekian drum, semen sekian ribu sak diambil. Itu juga sama jadi kotor. Ya dianggap korupsi lah untuk oknum yang suka korupsi. Itu juga yang dimakan itu kotor. Diberikan sama anak dan istri keluarga seolah-olah diracun. Jangan menganggap, oh ya jangan menilai versi ke gunung itu selalu kotor. Jangan. Dianggap musyrik jangan. Nah, karena yang kerja aja mengambil hak orang lain. Nah itu juga karena tuh kata bahasa Cina begini kan. Dia itu kan mangeran sama duit. Duit ya. Ya orang mangeran sama duit sama aja hukumnya musyrik. Menduakan Tuhan dia percaya sama duit. Kalau tidak ada duit dia anggapnya saya mati kalau tidak ada duit. Enggak juga. Enggak juga kan. Ya musyrik juga lah. Kalau orang selalu percaya sama duit, ya percayanya sama yang maha segalanya. Cuman kita mah menjalankan pekerjaan aja sesuai kemampuan kita, begitu kan. Nah itu secara singkat aja lah untuk dari versi putih. Nah versi hitam cuma penilaian, penilaian orang. Cuma itu sebetulnya media doang. Jadi media itu ada karomah, ada di luar karomah. Paham di luar karomah? Gimana Bang maksudnya? Jadi kan gini, contoh yang datang ke sini minta diantar ke jalur kiri. Nah, dikatakan ke jalur kiri, itu mah cuma tempatnya aja yang dianggap kiri. Sebetulnya, manakala kita punya ketenangan, kita menjalankan wiridikir atau istirahat lah di tempat itu ingin mendapatkan petunjuk, cuman bukan di karomah, cuman menurut penilaian orang lain itu kamu musyrik lah. Ya musyrik kalau mintanya sama batu. Kalau sama kayu, kalau kita minta izin dan ridhonya sama yang maha kuasa mah, ya jangan dianggap musyrik, jangan dianggap kotor. Yang membuat kotor itu ya dari segi hasilnya. Nah, kalau dari segi hasilnya kita tahu mau sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini, nah kita bersih yang dimakan ya jelas bersih.
Jadi yang Gitu, membedakan jalur kiri dan jalur kanan di sini itu apa, Bang? Cuma Kalau- tempat aja kata Tempat. orang. Hmm, Bahkan kata orang, manakala abang nganter ke atas juga tetap dianggapnya musyrik, dianggapnya kotor. Dia tidak menyadari yang membuat kotor itu dari kerja buruh sehari 75.000 misalkan. Nah terus dimakan aja, disetorkan ke istri. Itu sebagian kan ada hak orang lain karena keringat kita itu jangan dianggap bersih. Dari jeripaya kita punya 100.000 kan ada hak orang lain. Nah langsung diberikan sama istri sama anak. Ya jelas-jelas anak dan istri diracun itu. Apakah tidak kotor? iya. Nah itu. Sebetulnya kalau kita korek itu ke isinya itu begitu kalau untuk lari antara kotor dengan bersih. Cuman ke sini itu orang kebanyakannya manakala ingin silaturahmi pertamanya ke Abah terus pergi ke atas ya jelas diklaimnya itu mau ngotor lah terus perjalanannya pasti pakai tumbal lah kan gitu. Berarti nggak ada tumbal kalau di sini, Bang? Ya tumbal apaan? Berarti nggak ada lah intinya. Cuma yang dikatakan tumbal itu orang jauh menumbalkan hasil rezekinya buat ongkos. Kan gitu. Itu ongkos juga secara tidak langsung kan. Pesawat kalau nggak ada penumpang nggak mungkin laku. Masa jalan kaki dari Kalimantan, dari Malaysia ke sini. Nah, Bang, kalau tingkat keberkahannya atau tingkat keberhasilannya kalau udah jalan di sini atau tidak katanya itu berapa persen coba? Ya itu mah kan disesuaikan kembali lagi kepada orangnya. Ini yang setahu Abah aja. Oh dari hasil laporan. Jadi bisa dikatakan ya mendekati 90%. Berhasil gitu. Iya. Oh. Karena kan ada bukti. Jadi kan ada catatan gini. Orang yang pertama tanggal sekian. Nah itu plus minus 3 bulan datang lagi. Kan ada dicek aja. Gitu. Jadi dari tulisan tanggal. Nah tentu hari ini hari Sabtu kan. Sabtu. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Nah nanti tulisan kedua. Nanti kan kelihatan di situ. Di buku Abah. Umpama nama A. Nah, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nanti datang lagi, cuman di situ kan susunannya kan udah kelewat sama orang yang datang lagi. Itu. Berarti Abah mah bisa mengatakan di sini 99% karena punya data berarti ya. Ya punya data kan jelas, karena dulu kan ada yang wasiat dari ya udah almarhum sih orangnya. Sekarang gini. Jadi jangan ya kalau ada tamu nggak mungkin kan Abah daftar ke bawah ke RT RW, catat aja. Orang dari mana-mananya jadi tulis kan nggak mungkin jam segini mana hujan sore laporan ke RT karena di sini kan RT-nya Abah pemimpinnya Abah orang sendiri di sini. Memang ada gitu kan Abah punya identitas RT RW cuman kan tamu kan tidak tahu kapan datangnya nggak tahu berapa hari kan gitu. Jadi pesugihan Abah itu pesugihan tanpa tumbal ya, Bah ya. Pesugihan putih ya. Ada dua tadi itu. Ya, itu mah cuma klaiman orang aja tumba. Yang disebut tumba itu begini, kita harus bisa menumbalkan dari hasilnya. Jadi jangan salah tangkap. Nah hasilnya itu. Jadi jangan sampai kata orang datang ke sini dijembatani sama tempat dan Abah pribadi. Nah setelah itu tidak berani menumbalkan hasilnya. Ya akhirnya disebutnya wah orang ini kaya pasti muja. Nah terus ada keluarnya ninggal, terus ada tetangga ninggal, ada pegawainya ya jelas kena sudon atau kita. Wah gara-gara dia kaya itu ada keluarnya ini mati pasti pakai tumbal. Emang tahu dari umur kan nggak tahu. Umur itu rahasia. Abah juga di sini udah beberapa tahun ratusan orang datang. Cuman Abah bisa ngitung antara orang pati, paeh pikir sebutnya pati. Kan ada 3. Jadi mati pikir, mati rasa, mati raga. Soal mati raga Abah tidak tahu. Cuman Abah bisa tahu orang mati pikir kayak gimana, mati rasa kayak gimana. Nah kalau mati raga merahasia dari yang maha segalanya. Cuman Abah punya perhitungan 3. Tahu orang yang mati itu kan ada yang mati pikir, bingung, keder, blenger, ada yang mati rasa, udah malas kerja lah, komunikasi susah diajak komunikasi, kayak orang stres. Nah itu mati pikir. Kalau mati raga itu yang maha kuasa yang tahu. Jangan diklaim aja, wah gara-gara ini suami saya pergi ke Abah Kuncen, ke Tapoma Sumedang, akhirnya keluarga mati gitu loh.
Jangan gitu. Ya menurut Abah, cuma entah kalau menurut perjalanan orang lain mah nggak ada. Oh, ya mungkin saya terangkan Gitu. kembali ya teman-teman. Jadi yang sebetulnya yang di sini itu bukan pesugihan yang kita kira ya. Kan yang nama pesugihan mungkin anggapannya ada tumbal, ada apa. Ya Di sini iya. itu bukan, karena yang menurut Abah tumbal itu kalau udah berhasil diwajibkan sedekah gitu ya. Ya iya kan itu sudah jelas Itu itu tumbalnya dari seperti agama apapun juga. Kan ada kita mah cuma 2,5%, agama di luar agama kita mah kan ada yang lebih dari 0,25%. Bahkan ya ada info orang agama Kristen kan 10%. Kita mah lebih mudah, lebih murah hitungannya. Mungkin dan Nah kalau memang ada mah ya jujur setelah pribadi Abah dulu udah nyari-nyari. Nih Abah pribadi butuh uang 1 miliar berapa tahun? 10 tahun, nggak usah lama. Oh, 10 tahun bisa Ya kan ada info. Jadi pribadi untuk ditumbalkan, jangan orang lain. Abah sudah nyari-nyari 10 tahun saya minta 1 miliar. Daripada hidup lama-lama emang ngebuat dosa. Banyak dosa orang hidup lama-lama. Jadi itu mah Abah mah berani menggadekan kalau memang ada. udah dikontrak gitu ya. Ya kan ada istilah pakai kirain. tumbal. Kirain di sini yang Bukan, ada cerita. Jadi orang kan ngeklaimnya itu pesugihan itu bisa dibuat syaratnya tumbal. Nah Abah mah istilahnya bukan orang lain diajak sama Abah mah pribadi sendiri udah daftar dulu juga. Kalau memang ada. Abah berani sekarang juga nggak usah lama Abah minta 5 miliar 5 tahun aja atau 5 bulan ayo. Berani Abah mah. gas gitu ya, Bah. Gas apa? Ngapain hidup lama? Ya udah kalau udah ada duit mah wariskan aja ke anak. Tata caranya beginilah, buat pesantren lah, buat musola apa. Gitu. Saya mah 5 bulan nggak usah lama. Kalau memang ada tumbal, sok saya mah 5 bulan berani. Asal bukti hitam di atas putih uang dulu. Yang 5 bulan aja. yang langsung uang miliar langsung di tempat gitu ya, Bah. Iya, sok aja langsung Abah bagikan buat ini. Saya menunggu 5 bulan duduk manis aja. Udah ya, enak. Udah, anak udah diwaris, udah dibakar rumah, belikan mobil atau apa. Kalau memang ada, cuman itu mah ya pembicaraan lah. Emang Abah sebelum dijadikan kuncen juga udah tahu kemana-mana. Antara musyrik kayak apa, kafir kayak apa, muja kayak apa, ngipri kayak apa, kan gitu. Jangan dianggap diklaim tempat ini tempat muja, tumbalnya harus anak gini, kan gitu. Walaupun dia nyambung, memang pernah ada yang diminta. Cuman Abah kan nggak mungkin orang jalan mau masuk ke jurang sama Abah masa mau ditendang begini, nggak mungkin lah. Selamatin Ya gitu ya. akhirnya bagaimana cara menyelamatkannya atas dasar permintaan di situ, karena yang datang itu kan bisa petunjuk atau bisa pengajak. Nah, karena dia datang ke sini itu kan dia punya nafsu itu kan ambisi. Ada apa yang kamu maksud? Coba ceritakan lebih lanjut agar bisa saya bantu. Nah, jadi kan gini, nafsu itu kan setan, bukan manusia. Dia kan punya nafsu, pengen kaya. Nah, yang ngajaknya misalkan iblis atau setan masuk dalam mimpinya. Akhirnya diminta anaknya. Abah nggak mungkin, udah aja berikan. Berarti jelas-jelas dia mau jalan ke jurang sama Abah ditendang juga. Ya nggak mau lah masuk ke golongan mereka. kalau petunjuk- Akhirnya diselamatkan caranya begini. Jadi jangan sampai karena itu yang ngajaknya jelas itu bukan mimpi yang asli. Walaupun memang iya dia yakin berhadapan begini, minta begini. Oh, ada aja berarti yang mimpi Wah, kayak ada. gitu. Ya kan nafsu itu kan setan. Nah, orang pengen kaya kan jelas itu punya nafsu. Yang ngajaknya siapa? Iya benar. Kalau kita tidak punya nafsu, tidak ada setannya, manusia nggak mungkin lah bisa gerak. Karena itu. Nah itu kan jadi ya kita ngobrol secara singkatnya antara putih dengan hitam. Nah seumpama dibahas tidak mungkin lah selesai sehari atau 2 hari. Iya, pasti Cuma secara panjang ya. singkat. Jadi yang putih bisa jadi hitam, yang dikatakan hitam itu yang dikatakan hitam itu bisa putih. Cuman kata orang dari segi perjalanan dan dari segi kekayaan dinilainya kan buat saya kaya, oh tidak mungkin lah. Cuman kata orang oh kaya, cuman kita sadar oh saya bisanya tadinya nganggur jadi ada pekerjaan dijembatani sama Abah Kuncen atau Abah Ceng
nyekar atau tirakat di Eyang Paku Jaya Bukit Pasir Manggar. Nah, Jadi itu cuman gitu. itulah penjelasan dari Abah Encang ya. Enceng. Enceng. Nah, jadi makanya kalau nonton video itu sampai akhir ya, jangan sepotong-potong. Jadi kalau awalnya aja ya mungkin menganggapnya di sini tuh pesugihan kiri atau misalnya pesugihan dengan berbagai tumbal ya. Yang namanya pesugihan ya itu tergantung ke diri kita masing-masing ya, Bah ya. Kalau Ya, misalkan iya. niatnya baik dan tetap di sini juga mintanya tetap sama Allah Subhanahu wa taala ya, Bah. Nah, ya iya. Nah, terus gini kan dikatakan tumba. Jangan, ini kan kisah antara karma, antara fakta. Contoh aja, perhatikan aja orang yang serakah sama duniawi itu seolah-olah anaknya diracun atau keluarga matinya juga nggak akan kayak orang biasa. Apakah itu tidak ditumbakan? Ya jelas-jelas sebelum dia mati jelas diracun. Abah juga merasa karena dapat uang nih 100.000 langsung dibelikan umpamanya habis. Nah, cuman manakala ingat sadar Abah juga manusia tidak selalu dibarengi sama setannya. Jadi ada lebih uang 10.000 kasihkan sama siapa aja yang membutuhkan atau 5.000. Nah, jelas-jelas dapat uang proyek kasihkan segini. Ya jelas-jelas itu mau meracuni. Oke, Bah. Atau mau meracun atau mau membuat tumbal sama aja itu juga. Oke, Bah, terima kasih ya. Ini Iya, udah panjang sama-sama. lebar banget dan itu sangat detail sekali ya. Jadi yang mohon maaf yang komen juga harus detail sampai akhir biar itu. jelas gitu ya. Ya, Jangan cuman sepotong-sepotong. maaf sama Abah dipotong. Manakala yang ingin konsultasi, tolong berikan nomor telepon sampean-sampean semua ya. Jadi tolong dijelaskan karena untuk menjelaskan secara detail itu satu waktu tidak mungkinlah selesai 1 menit atau 2 menit. Atau gini aja, Bah, Begitu. ini kan saya kan kadang kalau misalkan bacaan komen takutnya kan disangka sombong. Kalau yang menumpuk itu kan jarang kebaca ya. Atau disebutin aja nih lokasinya di mana gitu. Itu gimana? Boleh, itu sebagian juga. Nah, lokasi ini masuk wilayah Bukit Pasir Manggar. Itu berdekatan dengan Bukit Domba Kuring Wana Wisata. Masuknya wilayah Abah itu Desa Mulia Mekar, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Nah, dari sebelah selatan mentok perkampungan, nanya mau ke Abah Kuncen bisa. Banyak ya, alhamdulillah banyak orang tahu. Dari sebelah utara mentok perkampungan Desa Boros, tinggal nanya mau ke Abah Kuncen atau Abah Enceng, pasti tahu. Nah, dari bawah pun juga sama. Ya alhamdulillah karena Abah anggap aja lah putra daerah, lahir dari daerah sini. Udah lama juga gitu. Ya udah 21 tahun lah tinggal di hutan. Itu berkebun. Nah, itu. Jadi jangan sampai karena Abah suka kasihan orang yang banyak orang yang dirugikan dengan dalih mengatasnamakan Abah ritual di sini. Berarti selain Abah jangan ya, Bah ya. Jangan kalau memang belum bertemu sama Abah. Kan gitu. Kasihan. Jadi bukan hanya 1 orang 2 orang, dari zaman dulu juga banyak orang yang suka dirugikan. Itu kasihan. Oke, Bah, terima kasih ya. Ya, Mudah-mudahan sama-sama. Abahnya sehat-sehat dan mohon maaf Amin. sekali ini pekerjaan sempat kita ganggu dulu. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan Abahnya selalu sehat dan lancar ya, Bah Amin. ya. Kita pamit dulu di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.